Selamat malam, perkenalkan nama saya Katrina Pasca Merdana Haryanto. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek data analitik di Kimia Farma dengan fokus pada performance analitik untuk periode 2020 sampai 2023. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dahulu. Nah, saya adalah nama saya Katrina Pasca Haryanto. Saya adalah mahasiswa semester 5 di Teknik Informatika di Universitas Gunadarma. Saya memiliki ketertarikan besar pada bidang pengolahan data dan pengembangan perangkat lunak. Beberapa program teknik yang saya kuasai antara lain Microsoft Excel, SQL, Python, C++, dan Java. Selama studi, saya juga sudah terbiasa dengan analisis data, program shorting progress, serta pembuatan aplikasi sederhana. Kedepannya, saya ingin mengembangkan karir di bidang data analis atau software developer. Dan proyek ini adalah salah satu langkah mimpi saya ke arah sana. Berikutnya tentang perusahaan Kimia Farma. Kimia Farma merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Indonesia yang didirikan pada tahun 1817. Sebagai badan usaha milik negara (BUMN), Kimia Farma memiliki peran penting dalam industri kesehatan nasional melalui produksi dan distribusi obat, alat kesehatan, bahan baku, serta pengolahan jaringan apotek, klinik, dan laboratorium yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dengan pengalaman panjang dan reputasi yang kuat, Kimia Farma terus berinovasi untuk menghadirkan produk dan layanan kesehatan berkualitas, terjangkau, dan mudah diakses oleh masyarakat. Komitmen tersebut menjadikan Kimia Farma sebagai salah satu motor penggerak utama dalam mendukung pembangunan industri kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proyek portofolio saya, di mana saya sebagai bagian dari program Big Data Analytics Internship di Kimia Farma untuk menghadapi serangkaian tantangan dibutuhkan keterampilan analisis data yang mendalam. Proyek utama yang saya kerjakan adalah mengevaluasi performa bisnis Kimia Farma pada periode 2020 hingga 2023. Proyek ini bertujuan membangun dashboard analitik interaktif menggunakan Google Studio dengan data dari Google BigQuery untuk memantau kinerja operasional Kimia Farma pada periode 2020 hingga 2023. Pada proyek ini digunakan 4 dataset, yaitu type final fase set, kedua KF inventory, ketiga KF catat cabang, dan keempat KF produk. Data mentah diimport ke Google BigQuery dan diolah hingga disajikan pada dashboard. Dashboard ini menyajikan ringkasan performa bisnis, memvisualisasi distribusi geografis cabang berdasarkan transaksi, penjualan bersih, serta profit, sekaligus mengidentifikasikan cabang yang kinerja tertinggi maupun rendah. Selain itu, disediakan juga fitur-fitur dinamis di tahun dan provinsi untuk memudahkan eksplorasi data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, sebagai langkah awal untuk menjalankan proyek ini, kita diharuskan untuk mengimport dataset ke BigQuery. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita harus pastikan memiliki akun GCP sebelum membuat BigQuery. Buka Google Cloud Console dan masuk ke BigQuery. Kedua, pilih project, kemudian buat new project dan beri nama. Ketiga, klik tabel, lalu pilih file upload untuk mengupload dataset yang digunakan pada versi ini. Dan 4 dataset tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, yang keempat, tentukan format file dan gunakan auto detect skema atau upload skema secara manual. Kelima, klik create table untuk memulai proses import, maka tabel baru akan terbentuk. Keenam, verifikasi hasil import dengan select dengan menjalankan query. Jika sudah benar, maka hasilnya akan keluar seperti yang saya tunjukkan di gambar tersebut. Berikutnya kita masuk ke tabel analisa yang dibuat setelah dataset tersebut sudah dimasukkan.
Tabel analisis ini merupakan hasil dari agregasi keempat dataset yang sudah diimpor tadi. Nah, kalian bisa dilihat pada gambar di sini. Boleh ketika kita klik preview, muncul seperti gambar yang sebelah kanan. Datanya juga sudah ada di dalam. Kemudian kita masuk ke BigQuery Syntax. BigQuery Syntax ini digunakan untuk membuat tabel analisis yang tadi agar bisa digunakan dengan memasukkan dataset yang sudah ada tadi ke dalamnya. Nah, dalam proyek ini saya membuat data tabel analitik bernama Analysis Table dalam dataset kimia farma. Tabel ini dirancang untuk mengintegrasikan dan menganalisis data penjualan dari berbagai sumber termasuk transaksi, informasi cabang, produk, dan inventaris. Proses dimulai dengan pemilihan kolom-kolom yang relevan pada tabel-tabel utama, seperti kait final transaction, kait penjualan cabang, dan kait produk. Kolom-kolom yang dipilih mencakup data transaksi, ID transaksi, tanggal, ID cabang, dan informasi lokasi dan rating cabang, nama pelanggan, dan produk, serta harga dan diskon yang berlaku. Selanjutnya kita masuk ke BigQuery yang kedua, langkah selanjutnya. Saya melakukan logika bisnis menggunakan case statement untuk menentukan presentasi laba kotor berdasarkan tentang harga produk. Semakin tinggi harga produk, semakin besar pula margin laba yang diterapkan, mulai dari 10% hingga 30%. Berdasarkan informasi ini, saya menghitung dua metrik penting, net sales atau penjualan bersih setelah diskon, dan net profit, laba bersih setelah dikalikan dengan margin laba. Lalu kita melakukan menggabungkan semua data yang dibutuhkan. Saya menggunakan beberapa operasi inner join untuk menghubungkan tabel transaksi dengan tabel cabang, produk, dan inventaris berdasarkan key yang sesuai seperti branch ID dan product ID. Dengan pendekatan ini, tabel analisis menjadi sumber data terintegrasi yang siap digunakan untuk analisis performa penjualan, evaluasi cabang, dan profitabilitas produk secara lebih mendalam. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan dashboard analisis kinerja kimia farma untuk periode 2020 hingga 2023. Di mana tujuan dashboard ini adalah memberikan gambaran menyeluruh terkait penjualan, profitabilitas, transaksi, serta distribusi bisnis kimia farma di seluruh Indonesia, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan lebih tepat berbasis data. Nah, bisa dilihat pada bagian atas dashboard, kita bisa melihat indikator utama atau KPI, di mana penjualan bersih atau net sales mencapai 347 miliar rupiah. Keuntungan bersih tercapai 98,5 miliar rupiah, dan terdapat sekitar 672,5 ribu transaksi dengan 264,6 ribu pelanggan unik. Dan yang menarik, rating transaksi mencapai 4,9 dari 5. Menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan yang sangat tinggi. Ringkasan ini memberikan gambaran cepat tentang kesehatan bisnis secara umum. Kemudian pada grafik batang putih di kiri atas menunjukkan provinsi dengan penjualan bersih tertinggi. Jawa Barat menjadi penyumbang terbesar disusul Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dari sini kita bisa melihat bahwa kontribusi utama penjualan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan dukungan signifikan dari Sumatera. Berikutnya, grafik batang merah memperlihatkan jumlah transaksi terbanyak. Lagi-lagi, Jawa Barat berada di peringkat teratas, diikuti oleh Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Artinya, selain memberikan kontribusi besar pada penjualan, wilayah Jawa Barat ini juga menjadi pusat aktivitas transaksi kimia farma. Di tengah dashboard ada grafik garis yang menggambarkan tren profit dari tahun 2020 hingga 2023. Di mana grafik garis tersebut kita bisa lihat
adanya fluktuasi. Profit sempat menurun pada awal periode, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2022 dan sedikit menurun kembali pada tahun 2023. Informasi ini penting karena memperlihatkan bahwa meskipun penjualan besar, faktor lain seperti biaya operasional atau strategi pemasaran bisa mempengaruhi tingkat keuntungan. Selanjutnya kita ke diagram rulet di sebelah kanan atas menunjukkan kategori produk dengan penjualan tertinggi. Produk utama mendominasi yang lain adalah physiotherapist drugs atau obat penenang dan analgesik atau plenary serta obat-obatan untuk kebutuhan otorinolaryngologi. Dengan kontribusi lebih dari 60% total penjualan, fokus pada kategori produk ini bisa menjadi strategi bisnis yang efektif. Nah, kita lanjut ke bagian kiri bawah, ada grafik membandingkan rating cabang provinsi. Jawa Barat kembali menjadi yang tertinggi dengan rating yang sangat baik dan jumlah review pelanggan yang paling banyak. Namun juga ada beberapa provinsi yang rating relatif lebih rendah seperti Sulawesi Utara. Insight ini bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di cabang dengan rating yang rendah sambil mempertahankan kualitas cabang yang sudah baik. Terakhir, kita bisa melihat pada peta bagian bawah menampilkan distribusi total profit di seluruh Indonesia. Warna biru yang lebih pekat menunjukkan profit yang tinggi dan kita bisa lihat bahwa Pulau Jawa, terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi pusat profit terbesar. Sumatera dan Sulawesi juga memberikan kontribusi cukup signifikan. Visualisasi yang membantu manajemen memahami sebaran geografi bisnis dan menentukan area mana yang potensial untuk ekspansi lebih lanjut. Nanti bisa dilihat, bisa untuk mau melihat per daerahnya, bisa klik pada link di sini, akan langsung ke dashboard tersebut dan bisa dilihat dari per daerahnya, jadi dan juga per tahun. Nah, sebagai kesimpulan, dashboard ini menyajikan informasi komprehensif mengenai kinerja kimia farma, mulai dari penjualan, profit, jumlah transaksi, produk, unggulan, rating cabang, hingga distribusi geografis. Dengan insight ini, perusahaan dapat melakukan evaluasi strategi bisnis, memperkuat cabang yang sudah unggul, sekaligus memperbaiki performa di cabang yang kinerjanya rendah, seperti Sulawesi Utara tadi. Nah, kita sudah di penghujung presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya.